Malu. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 22. POV Maya. Aku menatap nanar kepergian Yuda, dia pergi dengan membanting pintu. Hatiku hancur saat melihat dia menjadi sangat pembangkang seperti sekarang. Semenjak dia lahir, memang tidak pernah sekalipun dia menerima kasih sayang dari keluarga. Dia hidup tanpa cinta dan kasih sayang. Dulu, setelah aku ketahuan hamil dan dikeluarkan dari kampus, ibu dan ayah menyuruhku untuk kembali kuliah di tempat lain. Setelah Yuda lahir, dia sepenuhnya diurus oleh ibu dan ayah. Mereka tidak memperbolehkan aku untuk merawat Yuda. Mereka menyuruhku untuk fokus menyelesaikan pendidikan. Sehingga aku bisa melanjutkan pendidikan S2. Setelah itu aku melamar menjadi seorang dosen di salah satu universitas swasta. Pemiliknya adalah teman ayah, jadi aku bisa dengan mudah menjadi dosen tetap di sana. Aku pernah mendatangi Mas Henry, laki-laki yang menghamiliku dulu. Tapi dia bersikap seolah tidak mengenaliku. Apalagi waktu itu istrinya yang barbar itu baru siap melahirkan anak perempuan. Mas Henry jadi semakin menjauhiku. Dia memang dari dulu sangat menginginkan anak perempuan. Makanya dia sangat senang ketika istrinya melahirkan bayi perempuan. Dan bayi perempuan itu Alea, wanita yang disukai Yuda sekarang. Aku benar-benar frustasi dengan takdir ini. Seakan dunia ini sangat sempit, kenapa harus Alea yang disukai oleh Yuda? Padahal banyak perempuan lain yang lebih cantik dari perempuan itu. Hatiku benar-benar rapuh sekarang, apalagi saat mengingat ketika Mas Henry menyuruhku untuk menggugurkan kandungan. Setelah lahir pun Yuda sama sekali tidak pernah dianggap oleh Mas Henry. Setidaknya dia bisa merasakan gendongan dan dekapan ayahnya. Mas, kasihan dia, isaku pada Mas Henry. Naya, dia masih kecil, anak bayi. Belum mengerti apa-apa. Lagian belum tentu juga dia itu anakku, balas Mas Henry yang membuat hatiku sakit sampai saat ini. Jangan egois kamu, Mas. Kamu tahu sendiri kalau aku hanya melakukan itu dengan kamu. Tidak ada orang lain, sanggahku berlinang air mata. Jangan sok polos kamu, Maya. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau melakukan hubungan terlarang dengan suami orang. Aku hanya main-main dengan kamu. Tidak lebih, sungut Mas Henry yang semakin hatiku tercabik-cabik. Aku menangis meraung sendiri, sedangkan dia dengan pongahnya mengatakan jika Yuda bukan anaknya. Jahat kamu, Mas. Aku memberikan semuanya pada kamu. Tapi beginikah balasan kamu? Tanyaku masih dengan isakan. Udahlah. Stop, aku nggak suka dengar wanita menangis tidak jelas seperti kamu. Lagian aku dengar sendiri kok, kalau kamu memang wanita perayu, balas Mas Henry yang membuatku mendongakkan kepala. Aku menghapus air mata dengan kasar. Siapa yang bilang begitu, Mas? Biar kita luruskan. Aku tidak ingin kamu ninggalin aku cuma karena kamu mendengarkan cerita jelek tentangku. Aku janji akan memaafkan kamu, dan mau menjadi yang kedua. Asalkan kamu mau menerima Yuda sebagai anakmu. Sayang dia tidak ada nama wali di akta kelahirannya, bujukku lagi. Aku masih berusaha untuk memperjuangkan haknya Yuda. Maaf, Maya, tapi istriku sedang menunggu di rumah. Kita tidak bisa bersama lagi. Pergilah, lupakan aku. Aku juga tidak pernah menganggap Yuda dan kamu ada, ucap Mas Henry yang semakin membuatku ingin mengakhiri hidup. Setelah mengatakan itu, Mas Henry langsung pergi meninggalkan aku sendirian di depan lorong gang. Aku memang tinggal sendiri saat menyelesaikan S2. Aku meremas dada yang terasa sesak. Memukulnya dengan kedua tangan, rasanya sangat sakit. Inilah alasan kenapa aku sangat egois dan menjadi pembenci. Tidak ada yang bisa menyembuhkan lukaku. Hanya aku sendiri yang menyembuhkan luka di hatiku sendiri. Jika mengingat kembali masa silam itu, aku ingin rasanya membalas semuanya pada Mas Henry. Melalui Alea, aku akan membalas semuanya. Aku akan menyuruh orang untuk menghamili Alea. Biar Mas Henry dan istrinya itu tahu, bagaimana rasanya dibuang ketika hamil anak di luar nikah. Aku menyeringai lebar ketika rasa dendam semakin menjadi. Mas Henry, kamu harus melihat putri kesayanganmu itu menjadi gila. Sayang, kamu pulang jam berapa nanti? Tanya Mas Rahman ketika aku sedang bersiap-siap untuk pergi. Pagi ini rencananya akan belanja beberapa potong baju. Mungkin dengan belanja, moodku kembali baik. Nggak tahu, Mas. Soalnya nanti aku ada jam juga setelah siang, jawabku sambil merapikan rambut. Setelah semuanya selesai, aku mengambil tas kecil dan memasukkan ponsel ke dalamnya. Aku kangen, kapan kita jalan-jalan? Setelah kita menikah, baru sekali kita jalan-jalan, ajak Mas Rahman yang membuatku berpikir.
Benar juga, sudah lama aku tidak menghabiskan waktu untuk memenangkan otak. Nanti ya, Mas. Waktu libur kampus, jadi aku bisa pergi dengan tenang, jawabku yang dibalas anggukan kepala oleh Mas Rahman. Kamu kerja nggak hari ini, Mas? Tanyaku balik. Kerja. Ini mau pergi juga kita barengan aja ya, ajak Mas Rahman memeluk pinggangku mesra. Kami keluar dari kamar, sampai akhirnya melihat Yuda yang sedang sarapan sendirian. Loh, Yuda, kamu kok tumben udah bangun? Tanyaku penasaran. Dia terus saja memakan rotinya, tanpa memperdulikan kehadiran kami. Kamu mau berangkat bareng ayah, Yud? Tanya Mas Rahman lagi pada Yuda. Jangan sebut kata itu, Pak Rahman. Anda bukan ayah saya. Jangan sok baik pada orang lain, sedangkan pada anak sendiri bersikap seperti orang lain, sungut Yuda dengan suara lantang. Dia bangkit dan pergi dari hadapan kami. Yuda, kamu keterlaluan tahu nggak? Teriakku ketika melihat Yuda menaiki tangga. Sudahlah, sayang. Dia masih muda, umurnya masih 19 tahun. Jadi emosinya masih labil, bela Mas Rahman menarik tanganku pelan. Tetap saja, Mas, dia keterlaluan, balasku kesal. Aku yakin kok, suatu saat dia akan menerimaku sebagai ayahnya, ucap Mas Rahman lembut. Aku mengangguk mengiyakan, walaupun tidak ada keyakinan di hati. Mas, aku udah nyuruh orang untuk mencari keberadaan mantan istri kamu itu. Nanti kalau udah ketemu, kita langsung ke sana ya. Ngambil Mia, ucapku sambil mengoleskan selai kacang di atas roti. Iya, sayang. Apa saja untuk kamu, jawab Mas Rahman yang kembali membuat suasana hatiku cerah. Kalau wanita itu ngelarang gimana? Tanyaku lagi. Ya dia nggak bisa larang lah. Si Mia kan juga anakku. Anak kami banyak, jadi kalau kita ambil satu saja. Kayaknya tidak ada masalah, jawab Mas Rahman lagi yang semakin membuatku senang. Makasih, Mas. Kamu memang pengertian, pujiku yang dibalas senyuman Mas Rahman. Aini, kamu akan semakin terluka karena kehilangan anak. Aku ambil satu persatu kebahagiaan milikmu. Asteris. Setelah mengantarkan Mas Rahman ke kantor tempat dia bekerja, aku langsung menancap gas ke butik. Katanya di daerah ini ada butik yang sedang grand opening. Jadi diadakan diskon sampai 50%. Aku harus ke sana, siapa tahu aku bisa beruntung mendapatkan baju dengan kualitas bagus. Sambil bersenandung ria, aku memacu mobilku dengan kecepatan sedang. Rasanya aku belum hidup tenang jika belum membalaskan dendamku pada mereka semua. Akhirnya setelah melakukan perjalanan sekitar 10 menit, aku sampai di depan butik yang sedang viral itu. Banyak sekali mobil mewah yang terparkir. Pasti kualitas baju di sini sangat bagus. Makanya banyak sekali istri pengusaha kaya yang berkunjung. Banyak sekali papan bunga, mungkin butik ini milik istri pengusaha juga. Pak Handoko, belanja juga? Tanyaku ketika tiba-tiba bertemu dengan Pak Handoko di depan. Dia seperti sedang menerima tamu. Bu Maya, iya, ini kebetulan juga ikut andil dalam usaha butik ini, jawabnya sambil membalas uluran tanganku. Wah, saya tidak menyangka jika Pak Handoko mau berkecimpung di bidang fashion, ucapku berbasa basi. Iya, kebetulan saya bekerja sama dengan teman dekat, balas Pak Handoko menjelaskan. Aku hanya mengangguk mengerti. Ya sudah, kalau begitu saya ke dalam dulu ya Pak. Mau milih-milih, pamitku sambil berlalu. Aku berjalan masuk ke dalam, melihat-lihat banyak sekali pakaian bagus. Di sini juga dikatakan jika ada tempat jahitnya. Jadi kita bisa memesan baju apapun yang kita inginkan. Ada yang bisa kami bantu, Mbak? Tanya seseorang dari belakang. Iya nih, Mbak. Saya lagi cari baju. Ucapanku menggantung ketika melihat wanita di depanku. Dia juga tidak kalah terkejutnya denganku. Wajahnya pias melihatku tepat berdiri di depannya. Akhirnya, tidak perlu memancing. Mangsa datang sendiri ke dalam perangkap. Mamaya, ucapnya gagap. Kok gugup? Kebetulan yang sangat tidak kamu harapkannya. Bisa bertemu denganku di sini. Kamu ngapain di sini? Ah, aku lupa. Kamu harus bekerja ya sekarang. Untuk menghidupi anak kamu yang seabrek itu. Tanyaku lagi sambil tersenyum sinis. Tanpa menjawab pertanyaanku, dia langsung membalikkan badannya dan pergi dari hadapanku. Tapi dengan cepat aku pegang tangannya dan menarik tubuh kurus itu ke depan toko. Kebetulan di sana ada Pak Handoko. Aku akan membuat Aini kehilangan pekerjaan. Lepas. Teriaknya yang membuat semua orang melihat ke arah kami. Termasuk Pak Handoko. Ada apa ini? Tanya Pak Handoko pada kami. Aku melepaskan cengkraman tangannya Aini dengan kasar. Sehingga dia tersentak ke belakang.
Tapi dengan sigap Pak Handoko memeganginya. Dasar gat asteris al. Ada apa ini, Bu Maya? Tanya Pak Handoko dengan nada kesal. Ini loh, Pak Handoko. Karyawan Anda ini mengambil dompet saya tadi di dalam. Gimana sih, Pak? Nyari karyawan kok maling, sungutku kesal. Aku sengaja berbicara dengan lantang, agar semua orang melihatnya. Syukur-syukur bisa buat Aini malu dan pulang kampung. Tidak benar, itu fitnah, sahut Aini membela diri. Mana ada maling yang mau ngaku, hardikku lagi. Bu Maya, saya rasa Anda salah paham. Tidak mungkin Aini melakukan hal itu. Karena saya tahu bagaimana dia, bela Pak Handoko yang membuatku semakin geram. Jadi maksud Pak Handoko saya yang bohong? Tanyaku marah. Ya begitulah. Di sini ada CCTV, Bu Maya. Jadi kita bisa lihat ulang, balas Pak Handoko yang membuatku terkejut. Aku bingung bagaimana bisa keluar dari sini sekarang. Kenapa diam? Fitnah ya? Tanya salah satu pengunjung. Aku menjadi mati gaya, niat hati mau mempermalukan Aini. Malah aku sekarang yang malu. Lagian Aini tidak mungkin melakukan hal itu. Karena dia pemilik butik ini. Bukan karyawan, tegas Pak Handoko lagi yang hampir membuatku pingsan karena menahan malu.